Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami puji kami semua Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kau berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, tertulis di dalam Matius pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Jika saudaramu berbuat dosa, pergilah dan tegur dia antara engkau dan dia sendiri. Jika ia mendengarkan engkau, maka engkau telah mendapat saudaramu kembali. Tetapi jika ia tidak mendengarkan, ambillah satu orang lagi atau dua orang, supaya setiap perkara disahkan oleh keterangan dua atau tiga orang saksi. Jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah perkara itu kepada jemaat. Dan jika ia juga tidak mendengarkan jemaat, hendaklah engkau memperlakukan dia seperti orang kafir atau pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesuatu yang kamu ikat di bumi akan menjadi terikat di sorga. Dan sesuatu yang kamu lepas di bumi akan menjadi terlepas di sorga. Katakan lagi kepadamu, jika dua orang di antara kamu sepakat meminta sesuatu, apapun juga yang mereka minta akan dikabulkan bagi mereka oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati di dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus, pernah atau barangkali sudah tidak asing dalam kehidupan kita, ada ungkapan yang mengatakan bahwa telur di dalam satu keranjang pastilah akan bergesekan, pastilah saling bersinggungan, dan sebuah keniscayaan kalau di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah kumpulan, di dalam sebuah persekutuan bahkan akan ditemukan gesekan-gesekan. Sebab memang begitulah sepertinya. Setiap yang berdampingan, setiap yang berada di dalam sebuah komunitas, pastilah akan mengalami gesekan-gesekan. Bukan saya mau mengatakan pastilah akan berpecah atau pastilah bahkan berantem, tapi pastilah akan ada gesekan-gesekan. Terlepas besar kecilnya gesekan itu di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah komunitas kita. Dan saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, perikop ini menghadirkan sebuah wacana, sebuah step, langkah, bagaimana kita berada di dalam situasi itu. Sebab kalau memang kita berada di dalam situasi itu dan dimungkinkan kita untuk bergesekan, lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara dalam kasih Tuhan, bukankah kita sering orang mengalami ungkapan dan mengatakan kekecewaan yang sangat ketika dia merasa bahwa di dalam gereja itu, di dalam persekutuan itu, pastilah tidak ada gesekan. Pastilah tidak ada saling gontok-gontokan. Pastilah semua damai, nyaman, sukacita, dan semua senang-senang saja, saling mengerti, saling memahami dalam sebuah persekutuan. Tapi benarkah begitu? Memang hampir di setiap gereja kita menemukan ada saja gesekan-gesekan itu. Dan ada hal yang sering dilupakan orang percaya di muka bumi ini. Apa itu? Tidak lain adalah sering kita merasa bahwa gereja itu hanya bagian dari persekutuan orang-orang percaya.
kita lupa ada di balik itu juga. Apa itu? Gereja itu adalah juga kumpulan orang-orang berdosa. Artinya apa? Kalau kita berada di dalam situasi itu, benarlah bahwa kita dimungkinkan untuk bergesekan. Sebab setiap orang punya kepentingan, bahwa kan setiap orang berhak menjadi dirinya sendiri dan mungkin tidak menyukakan bagi setiap kita atau bahkan untuk dirimu sendiri. Saat ini kita diberkati dengan perikop kita pada saat ini, bagaimana kita ketika berada di dalam situasi itu, ketika kita berada di dalam gesekan itu, jangan sampai gesekan itu memisahkan, bahkan menjadikan portal tembok-tembok yang justru memisahkan kita satu dengan yang lain. Namun itu bisa diatasi, bisa untuk direkonsiliasi dengan langkah-langkah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Itu diberikan teknik penyelesaian masalah itu, teknik bahkan ketika pertikaian itu terjadi dengan kehidupan kita. Artinya bagaimana kita mampu sehingga kita lebih bisa meminimais persoalan itu tidak menjadi sesuatu yang besar. Bahkan apa yang sering kita lihat, gereja-gereja mempertontonkan perpecahan-perpecahan bahkan menjadi sesuatu yang tidak asing. Maka bersyukurlah ketika kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita melihat apa langkah pertama yang dilakukan oleh orang yang mungkin mengalami hal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang pertama yang bisa kita lihat melalui ayat yang 15, langkah pertama di dalam penyelesaian konflik itu tidak lain adalah melalui pendekatan pribadi. Jumpailah orangnya. Temuilah dia secara pribadi. Kalau engkau merasa dirugikan, kalau engkau merasa tersinggung, kalau engkau merasa disakiti, ayat 15 mengatakan kepadamu, kepada kita saat ini, bertemulah langsung dengannya. Jangan langsung berkoar-koar, lalu saling membusuki, saling menyakiti, apalagi pada saat ini. Kalau ada orang yang tersinggung, pengaduannya kemana? Ke medsos. Padahal belum tentu itu sebuah kebenaran. Tapi semua dunia ini sudah tahu bahwa dia tersakiti, bahwa dia mengalami pelecehan atau apapun itu. Dan memang dunia kita sekarang sepertinya dihantar kepada situasi kalau nggak viral, nggak diproses. Tapi saudaraku, Anda adalah pengikut Kristus, Anda adalah orang percaya. Temuilah dia, bicaralah baik-baik. Lalu langkah yang kedua dikatakan di ayat yang ke-16 itu. Kalau langkah pertama itu tidak berhasil, libatkanlah saksi-saksi, ajak 2 orang, ajak orang lain. Agar apa? Menjadi saksi bahwa engkau sudah melakukan langkah yang pertama dan engkau membutuhkan topangan bahwa memang benar hal itu terjadi. Sehingga di sanalah kekuatan orang percaya itu. Bahwa bagaimana kita mengkonfirmasi sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bukti bahwa memang kita adalah pribadi yang tersakiti dengan situasi itu. Lalu firman Tuhan mengajak kita untuk langkah selanjutnya di ayat yang ke-17. Kalau tidak bisa diselesaikan lagi secara personal atau dengan saksi-saksi, bawalah ke hadapan seluruh jemaat. Kalau ini kepada sidang jemaat atau kepada persekutuan jemaat, atau mungkin lebih dekat lagi ke kalau itu majelis, kalau itu penatua, bawalah ke rapat majelis atau apapun itu, artinya itu harus dibawa ke dalam komunitas yang lebih besar lagi. Agar apa? Intinya tidak lain adalah persoalan itu teratasi. Perselisihan itu teratasi dengan baik. Gesekan itu tidak menjadi sesuatu yang meluas, melebar, bahkan menjadi sesuatu bara di tengah-tengah sebuah persekutuan itu. Lalu ada hal yang luar biasa yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-18 itu. Bahwa keputusan
di dalam sebuah komunitas. Terlebih kalau sudah langkah-langkah itu sudah dilakukan. Ayat yang ke-18 mengatakan kepada kita, apa itu? Aku berkata kepadamu, sesuatu yang kamu ikat di bumi akan menjadi terikat di sorga. Dan sesuatu yang kamu lepas di bumi akan menjadi terlepas di sorga. Artinya apa? Tindakanmu yang baik untuk kedamaian, untuk sukacita itu Tuhan catatkan, itu sampai ke sorga. Dan itulah seharusnya yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Bahkan ketika ayat 17 mengatakannya, hendaklah engkau memperlakukan dia seperti orang kafir, bukan mau mengatakan engkau menjauhkannya, orang yang menyakitimu, orang yang tidak peduli denganmu, atau tidak peduli dengan kesalahan dan dosa-dosanya. Tetaplah lakukan penggembalaan, tetaplah lakukan pastoral, yaitu pendampingan kepadanya. Dan kalau dikatakan perlakukan seperti orang kafir, bukan mau mengatakan kita mengucilkannya, tapi lebih kepada bencilah sifatnya, tapi kasihilah orangnya. Lihatlah dia sebagai seorang pribadi, lihatlah dia sebagai personal di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Tuhan akan menyukaimu, Tuhan akan menyayangimu, seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-18 itu. Lalu ayat 19 sampai ayat 20 memberi penegasan sebuah situasi yang tidak bisa terbantahkan. Apa itu? Kekuatan doa. Doa bersama itu menjadi kuat kita di dalam penyelesaian konflik di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab apa? Seperti tema kita mengatakan, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Artinya apa? Kita harus membawakan dia di dalam doa kita untuk sebuah pertobatan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dikatakan di dalam ayat ke-19 dan ayat yang ke-20 itu, bagaimana doamu sangat berkuasa. Dan bukankah itu menjadi kerinduan setiap kita? Ketika firman Tuhan mengatakan di Lukas 15 ayat yang ke-7 itu, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena seorang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Maka selalulah berdoa untuk mereka yang menyakitimu. Selalulah berdoa untuk orang-orang yang mungkin melakukan dosa di tengah-tengah kehidupan kita, agar ada perubahan, agar ada pertobatan, agar ada situasi yang mengubahkannya melalui Roh Kudus di dalam kehidupannya. Sebab itulah sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Kembalinya si jahat itu meninggalkan dosa-dosanya. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, firman Tuhan menjadi kuat setiap kita, bahwa memang Tuhan mau setiap kita mampu untuk berubah dan meninggalkan kelakuan yang tidak benar di hadapan Tuhan untuk hari-hari setiap kehidupan kita. Sepertinya Matius 18 ayat 15-20 ini ingin mengatakan pentingnya penyelesaian konflik dengan cara yang penuh kasih, dengan adil, dan dibutuhkan dukungan komunitas Kristiani sambil pegang teguh otoritas rohani dan kuasa doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Yesus berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul, di sana ada Dia, di sana ada Yesus yang menjadi sumber kuatmu. Lalu apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita pada saat ini, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan? Refleksi yang bisa kita petik. Yang pertama sekali, hadirkan kesadaran akan kehidupan komunitas. Bahwa benar-benar kita harus bersekutu, kita harus bersama. Orang Kristen jangan pernah sampai saling terpecah, tapi memiliki kekuatan. Yang kedua, keterbukaan dalam komunikasi. Orang Kristen itu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Ingatlah bahwa kata-katamu haruslah kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang penuh damai, kata-kata yang penuh kasih. Sehingga komunikasi itu akan terjadi dengan baik dan tidak saling menyakiti di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih. Sebab hanya kasih itulah menjadi kuat kita untuk bisa saling memahami dan menerima keberadaan orang lain. Bahkan memberi pengampunan untuk setiap kesalahan
yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Bukankah kalau orang lain bisa salah, kita pun mungkin di suatu saat bisa salah. Maka yang terbaik itu hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam Allah itu, yang menghadirkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, refleksi yang bisa kita petik, tidak lain adalah pentingnya pertobatan, pentingnya pemulihan di dalam kehidupan setiap kita. Ingatlah, bahkan Tuhan Yesus lebih merindukan kembalinya orang jahat itu, kembalinya pendosa itu kepadanya daripada kematiannya. Seperti firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Yeskiel mengatakannya bahwa Tuhan lebih menyukai ada sebuah pertobatan daripada kematian orang-orang di dalam keberdosaannya. Saudaraku, kalau saya bisa menambahkan sedikit saja kaitan dengan tema kita pada saat ini, yang pertama sekali, hiduplah dalam kasih dan kesempatan pertobatan. Kalau belum bertobat, ya minimal mulailah dengan berobat. Lalu apa yang kedua, mengaitkan dengan tema kita pada saat ini sejalan dengan apa yang dikatakan atau apa yang dirindukan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan berulang kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah, untuk bertobat. Maka demikian juga lah sehendaknya kita selalulah beri kesempatan itu agar orang-orang meninggalkan jalan yang jahat, jalannya yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga pintu sorga itu menjadi milik setiap mereka juga. Yang ketiga, kaitan dengan temanya, ingatlah pentingnya dukungan komunitas Kristen. Pentingnya dukungan persekutuan kita untuk menghadirkan pertobatan itu. Jangan pernah membuangnya, jangan pernah mengasingkannya, jangan pernah bahkan mengucilkannya. Anggaplah dia benar sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara. Di sana dia akan diberkati menjadi seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupannya. Maka jangan lelah, jangan pernah capek menghadirkan situasi itu. Sebab apa? Kembali kepada tema kita, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Maka setiap kita pun berkenanlah kepada pertobatan, bukan kepada kematian orang berdosa. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sehingga kami pun rindu berada di dalam pertobatan itu, berada di dalam pengampunan itu. Sama seperti rindumu Tuhan Yesus, Engkau lebih berkenan kepada pertobatan orang fasik daripada kematian setiap orang berdosa. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.